ditangani oleh Polres Bondowoso. Alhamdulillah kami merasa terbantu oleh saudara-saudara kami yang dari pihak Teropong, juga pihak Polres Bondowoso yang telah sigap. Bondowoso, persoalan pemberangkatan para istri yang berangkat tanpa izin untuk bekerja ke luar negeri menjadi suatu persoalan yang serius dari para suami yang ditinggalkan, seperti yang terjadi pada Asnawi, 43 tahun warga Desa Kalitapen RT 01 RW 01 Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso yang telah melaporkan PT dan timnya ke Pitsus Polres Bondowoso tanggal 5 Agustus tahun 2022. Diceritakan pada tim media Teropong Indonesianews.com bahwa istrinya, Nani Haryani, 51 tahun pada tanggal 13 Juli tahun 2022 telah menghilang. Setelah maghrib, pada saat itu dirinya sedang sibuk memimpin sholat jamaah di musola depan rumahnya. Sejak saat itu dirinya mencari tahu keberadaan Nani akan tetapi tidak diketemukan. Selanjutnya dia langsung mendatangi putranya yang sedang menjalani pendidikan di Pondok Pesantren Nurul Burhan Badean Bondowoso, dan saat itu juga saat putranya mendengar kabar ibunya menghilang langsung sakit dan dirawat di Puskesmas Tapen selama 2 hari 2 malam. Kebingungannya akhirnya didengar pula oleh Agus, salah seorang aktivis dari LSM Jack Center Bondowoso yang kemudian langsung diatasi dengan mencari tahu ke timnya yang sudah tersebar ke seluruh Indonesia. Dari hasil keterangan timnya akhirnya ditemukanlah orang yang memberitahu tentang pemberangkatan ke luar negeri adalah tetangganya yang bernama SH, warga Kalitapen RT 05 Desa Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Setelah itu yang mengeluarkan Nani dari rumahnya adalah CH warga RT 06 Desa Wonosari dengan menunggu di kolam renang Karisma atas informasi RH. Informasi ini berdasarkan keterangan langsung CH pada Agus Jack Center dan Asnawi bahwa pada awalnya dirinya tidak mau untuk memberangkatkan Nani ke PT sebab tanpa izin suami, akan tetapi karena RH memaksa dan mau untuk tanggung jawab akhirnya dirinya mau untuk memberangkatkan Nani ke PT yang diketahui bernama Pak Sanusi Mumbulsari Jember, dekat Polsek Mumbulsari dan dekat Pasar Mumbulsari Jember. Berdasarkan keterangan tersebut akhirnya Asnawi selaku suami melaporkan PT bersama timnya yang memberangkatkan Nani istrinya pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Sampai dengan berita ini diunggah, permasalahan istri Asnawi, Nani, Red, masih ditangani oleh pihak Pitsus Polres Bondowoso dan harapan Asnawi agar permasalahan ini cepat selesai karena beberapa pertimbangan yaitu efek dari pemberangkatan istrinya tersebut benar-benar besar. Terutama pada anaknya yang saat ini tidak mau lagi untuk mondok atau menempuh pendidikan karena pikirannya selalu pada ibunya yang telah menghilang. Selain itu seluruh keluarga besar Asnawi, termasuk orang tua Nani bingung mengharapkan Nani kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asnawi, Desa Kalitapen, RT 0 Dusun Kerajaan, RT 01 RW 01 Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen. Korban dari pemberangkatan agen TKW ke luar negeri. Siapa yang diberangkatkan? Yang diberangkatkan istri saya tanpa seizin saya, namanya Nani Haryani. Setelah ada iming-iming besar dan dipengaruhi dengan hal-hal yang lain, akhirnya dia mau dengan pergi tanpa izin. Siapa yang mempengaruhi? 2 orang. Menurut penjelasan dari tetangga sekitar adalah Ibu Hartati alias Nyonya Suwarno dan Rahmat Hidayat untuk dibawa ke Malaysia dengan calo atau tekong yang bernama Nasrul, orang Wonosari, Kapuran, RT 6. Penjemputannya tanggal 13 Juli pas maghrib, jam 17.30 dikeluarkan dari rumah oleh saudara Hidayat, Rahmat Hidayat, lalu diantarkan ke Karisma Pemandian Wonosari, ketemuan dengan saudara Nasrul atau Herul
lalu diantaranya ke Jember. Apa sudah dicari? Dan kami sudah mencarinya. Dari awal saya mendengar berita bahwa istri saya berada di Malaysia, saya sudah mencari. Baru sekitar 1 minggu baru dapat kabar bahwa istri saya itu ada di Malaysia. Setelah itu saya cari info itu, dan tidak ada info dari lingkungan sekitar, ya cuma hanya ada di Malaysia, tidak tahu siapa yang memberangkatkan. Akhirnya saya menghubungi anak saya ke pondok untuk memberitahukan bahwa ibunya telah pergi tanpa seizin di pondok pesantren PPI Nurul Burhan. Akhirnya anak saya setelah 2 hari dari info itu, dia jatuh sakit dan opname di puskesmas Kecamatan Tapen selama 2 hari 2 malam karena memikirkan ibunya. Tidak ada kabar, tidak ada info di mana ibunya berada. Setelah itu baru ada kabar ibunya menelpon. Menurut informasi dari ibunya yang menelpon, tetapi yang beredar di masyarakat adalah saudara Hidayat yang menelpon ke saudara Rahmat Hidayat yang menelpon ke istri saya bahwa istri saya sudah aman dan nyaman di Malaysia, tetapi anaknya sakit, artinya tidak aman. Setelah itu saya paksa telepon. Akhirnya dia mengangkat telepon saya. Saya sampaikan, kenapa kamu kok tega? Ternyata karena dipaksa oleh 2 orang. Siapa? 2 orang, yaitu Ibu Hartati, Bu Agus Nyonya Suwarno, dan Rahmat Hidayat yang memaksa. Katanya, kamu tidak usah mikirin apa-apa, kamu sudah bekerja saja ke luar negeri. Dan si Rahmat Hidayat itu menyampaikan, kamu nanti setelah pergi dari sini dan kalau sudah pulang jangan ngomong-ngomong bahwa saya yang ngantarkan. Itu dengan tanpa sepengetahuan saya, tanpa izin. Ya. Setelah itu istri saya menyampaikan kepada saya, telepon dengan waktu yang sangat terbatas, merasa menyesal telah keluar dari rumah. Kenapa waktu itu kok saya mau? Karena ada tekanan, kamu kerja sudah, hutang-hutangnya kamu dilunasi. Padahal hutangnya tidak seberapa, hanya kurang lebih 3 jutaan saja. Karena tekanan dan intimidasi dari 2 orang ini, akhirnya dia mau untuk berangkat ke Malaysia. Ternyata dengan penyesalannya, dia merasa kalau dirinya menjadi korban dari agen-agen TKW ini. Agen siapa? Agen mana? Agen itu menurut informasi dari saudara Nasrul, agen itu adalah agen di Jember, Mumbulsari. Agennya namanya, kalau tidak salah namanya Fatmawati, pemiliknya namanya Pak Sanusi, di Mumbulsari Jember, dekat pasar, dekat polsek, seperti itu. Langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya, alhamdulillah sekarang sudah ditangani oleh Polres Bondowoso dan sudah dalam penyelidikan. Insya Allah dalam minggu-minggu ini sudah semuanya akan dipanggil ke Bondowoso untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah membawa istri saya tanpa seizin saya. Dengan alasan apapun, kami tidak menerima alasan itu. Karena dia sudah pergi tanpa izin. Karena kami resmi menikah pada tanggal 2 Oktober 2002. Ya, 2002. Ya, 2005 kami punya anak. Perjalanan kami selama kurang lebih 16 tahun. Insya Allah, ya, tidak masalah. Harapannya istri saya dapat kembali dengan ditangani oleh Polres Bondowoso. Alhamdulillah kami merasa terbantu oleh saudara-saudara kami yang dari pihak Teropong, juga pihak Polres Bondowoso yang telah sigap menangani permasalahan saya. Harapannya istri saya dapat kembali dengan secepat mungkin dan dalam keadaan yang tidak kurang apapun, dalam keadaan yang utuh, sehat seperti semula. Ya, mungkin itu yang kami sudah sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian berita yang kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih.